Apakah bisa dimengerti? Nah, seperti itu saya ingin menanyakan kabar. Nah, nanti jika saya tanya how are you today, maka teman-teman akan menjawab dengan I'm fine, I'm good, I'm well, gitu ya, bisa? Bisa. Kayak jangan malu ya. How are you today? I'm fine, I'm good, I'm well. Bisa belajar teman-teman? Ya. Sudah siap? Sebelumnya nanti di sini kita ada video yang mana nanti teman-teman bisa berpendapat. Nah, sebelum berpendapat dan menjawab, apa baiknya teman-teman mengangkat tangan lalu menyebutkan nama dari kita sendiri, oke? Nah, dari video payoff singkat tersebut nih ada pertanyaannya apa yang membuat seseorang di dalam video itu tampak stres? Ada yang ingin berpendapat atau mungkin memberikan jawaban? Ayo jangan bukan dari suaranya, ayo. Apakah diulang lagi ya videonya ya? Coba, laki-laki tersebut lagi ada di mana nih? Di sekolah atau di luar sekolah? Sekolah. Oke. Nah, terus lagi ngelakuin aktivitas apa? Terus kenapa nih belajar? Gak fokus. Oke, gak fokus. Apa yang membuat dia gak fokus? Ya, silakan. Siapa namanya? Dia di lingkungan sekolahnya berisik, jadi tidak dapat fokus belajar. Betul ya. Terima kasih ya Pak. Oke, nah selanjutnya yang kedua, apa yang bisa dia lakukan? Tadi kan berisik tuh lingkungannya, terus dia jadi gak fokus belajar. Nah, terus apa yang bakal dia lakuin nih? Dia bisa fokus belajar tuh apa? Ada yang tahu? Ada yang ingin berpendapat? Ayo. Lanjut aja ya. Nah, jadi materi yang akan kita bahas itu ada kaitannya dengan video yang tadi sudah ditayangkan. Nah, jadi hari ini kita akan membahas mindfulness, cara tetap fokus dan tenang di tengah kesibukan. Oke. Ini ada pertanyaan? Ada, lanjut ya. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak apa arti dari mindfulness? Nggak tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Jadi mindfulness itu artinya kesadaran. Jadi mindfulness ini artinya kesadaran penuh dalam memperhatikan sepenuhnya. Jadi misalkan teman-teman lagi belajar matematika, terus teman-teman ada pikiran di rumah nih, kayaknya belum dirapiin nih, belajar nanti diomelin gak ya sama mama gitu. Nah, di situ teman-teman sadar nggak kalau teman-teman lagi belajar? Enggak, sadar karena lagi ada pikiran kan, kalau ini apa namanya, aku diomelin mama karena gara-gara berantakan. Jadi mindfulness itu kita itu punya kesadaran penuh dalam melakukan kegiatan yang kita lakukan gitu. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita punya kesadaran penuh saat belajar, manfaatnya apa bagi teman-teman? Ada yang ingin berpendapat? Ada yang ingin menjawab? Bisa disebutkan namanya? Kalau tidak boleh, silakan. Terus, oke.
Betul yang diterangkan Aul. Terima kasih Aul. Jadi salah satu dari manfaat mindfulness ini kita bisa tetap fokus. Nah, salah satunya dalam kesehatan mental kita. Jadi kita dapat mengurangi stres. Di mana kita menurunkan kadar hormon stres kita dan meningkatkan ketenangan. Selanjutnya kita dapat meningkatkan suasana hati kita dengan mengurangi gejala kecemasan dan depresi. Selain kesehatan mental itu manfaatnya bagus untuk kesehatan fisik kita. Jadi tidur kita itu jadi lebih baik gitu kan, gak sering begadang ya kan. Terus juga menurunkan tekanan darah, yang dimana dapat membantu mengurangi tekanan darah biar gak gampang emosi gitu kan. Nah, selain itu juga ada fungsi kognitifnya, jadi kita semakin fokus untuk melaksanakan kegiatan itu dengan lebih baik gitu, dan bisa lebih konsentrasi lagi sehingga kegiatan yang kita lakukan bisa berjalan dengan lancar dan cepat selesai. Oke, karena tadi kita membahas manfaat kesadaran ini, selanjutnya ada teknik dan praktik dari kesadaran itu sendiri. Pertama, kita di sini melakukan meditasi. Meditasi ini yaitu menjadi melakukan perhatian terfokus, di mana duduk dengan nyaman, fokus pada pernapasan diri dan amati pikiran tanpa terlibat masalah-masalah yang lain. Selanjutnya ada pemindaian tubuh. Nah, dari sini kita memperhatikan sensasi tubuh kita dari kaki sampai kepala. Gitu. Apakah dapat dimulai, teman-teman? Oke. Selanjutnya di kehidupan sadar. Nah, dari manfaat yang sudah kita lalui ini, manfaat dari mindfulness, kalau misalnya kita udah terapin, kita bakal jadi di fokus makan sadar kita. Jadi, nah di kehidupan sadar, kita teman-teman pasti ngelakuin yang namanya makan, gitu kan, aktivitas sehari-hari ya kan. Nah, salah satunya di kehidupan sadar kita, gitu. Kita kalau ngelakuin makan pasti sadar kan? Kalau mau belajar pasti sadar kan? Yang nggak sadar pas apa? Nah, jadi di makan kita, jadi kita tuh fokus pada rasa dan tekstur makanan yang kita sedang makan, gitu kan. Terus kita juga berjalan nih, jadi kita memperhatikan setiap langkah dalam lingkungan sekitar kita itu itunya ya, dari praktik kesadaran penuh. Nah, jadi di sini ada latihan pernapasan. Nah, latihan pernapasan ini pertama pernapasan dalam. Jadi kita bernapas dalam-dalam, ditahan, lalu dihembuskan perlahan. Oke, coba kita mulai ya latihan pernapasan ya. Oke, bisa kita mulai? Jadi bernapas dalam-dalam. Oke, tahan, lalu dihembuskan perlahan. Sudah mulai teman-teman semuanya? Lanjut. Nah, dari pernapasan dalam ada juga sih namanya pernapasan 478. Apa sih 478? Jadi dari napasan itu selama 4 detik, lalu ditahan selama 7 detik, dan dihembuskan selama 8 detik. Karena dihembus. Nah, kita mulai ya. Bisa dimulai, teman-teman? Jadi pernapasan 478 kita mulai ya. Dari napas, ditahan 7 detik, lalu dihembuskan. Bisa dihitung dengan jari masing-masing ya. Kita ulang lagi ya. Kita napas 4 detik, tahan 7 detik, lalu dibuangkan 8 detik. Udah teman-teman? Udah agak relax? Udah enjoy? Dari pernapasan 478 ini, apa yang teman-teman rasakan? Boleh ada yang berpendapat dari jawab? Yo. Apa yang dijawab? Apa yang kalian rasakan setelah tadi melakukan pernapasan dalam dan pernapasan 478? Lebih? Selain lebih berbeda apa? Tenang nyaman. Tenang nyaman, oke. Lanjut ya.
Nah, di sini juga kesadaran penuh berkaitan juga ya sama kehidupan sehari-hari kita. Salah satunya yaitu integritas rutinitas yang dimana mulai dari hal kecil, contohnya kayak tadi latihan kesadaran penuh selama 5 menit sehari itu teman-teman boleh lakukan di luar sekolah, ya kan? Boleh di rumah, boleh lagi di mana, lagi nongkrong atau lagi di mana aja boleh, oke? Nah, lanjut juga ada gunakan aktivitas sehari-hari, di mana menerapkan kesadaran penuh di saat makan, di saat berjalan, di saat bekerja, ataupun di saat belajar di dalam kelas, gitu kan? Kalau misalkan teman-teman di sini pada bawa motor sendiri atau dianterin? Motor, ada yang motor, ada yang dianterin ya? Oke. Itu naik pesawat, keren. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman malamnya begadang nih, terus pagi-pagi kan pasti sekolah nih masuk, ngantuk gak di perjalanan? Sadar gak mau belajar? Itu pentingnya, jadi jaga ya teman-teman. Nah lanjut, yang kedua yaitu tantangan dan solusi. Tantangannya apa sih? Tantangannya kalau misalkan kita gak fokus dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam menjalankan aktivitas kita, nanti kita tuh dapat kesulitan. Misalkan kayak tadi, misalkan kayak begadang, nah kita tuh ngerjain tugas di begadang sampai larut malam gitu kan, terus pagi-pagi sibuk nih hektik sama persiapan buat ke sekolah gitu kan, karena udah disiapin secara ini kan dari malam gitu kan, terus sibuk sehingga nanti pas di sekolah ketinggalan bukunya gitu kan, jadi gak enak kan, mau belajar juga susah gitu kan. Nah terus juga pas belajar, misalkan lagi pelajaran bahasa Inggris, terus ngantuk-ngantuk nih, bakal konsentrasi gak buat belajarnya? Ya kan, pasti sulit banget ya. Nah, lanjut di praktek sehari-hari, di saat kita di tempat kerja kita tuh fokus pada satu tugas aja dan di satu waktu. Kayak misalkan kita lagi belajar matematika, ya udah fokus aja gitu belajar matematika gitu. Jangan mikirin yang lain, mikirin pacar aku udah makan udah gitu. Pasti sering kan, kalau masuk kelas berikutnya pasti ada gitu dari teman-teman. Nah, terus juga di tempat apakah di materi ini teman-teman bisa paham? Oke. Ya. Nah, karena tadi kita sudah membahas apa itu mindfulness, manfaatnya, terus apa lagi? Teknik dan prakteknya gitu kan. Sekarang kita ice breaking ya. Nah, ice breakingnya ini instruksinya fokus dan ikuti. Kayaknya teman-teman udah pernah gitu ya. Nah, jadi fokus dan ikuti. Fokus apa yang saya ucapkan. Jadi kalau misalkan saya bilang fokus pegang kepala, nanti teman-teman langsung pegang kepala. Tapi kalau misalkan nggak ada kata fokus, teman-teman nggak usah lakukan. Oke? Jangan dimengerti? Bisa dimulai? Ya. Oke. Ada pertanyaan? Ya. Oke, kita mulai ya. Fokus pegang telinga. Benar ya? Oke, begini. Nanti kalau misalkan ada yang salah, ada hukuman apa gimana? Hukuman. Mau apa hukumannya? Ya. Pegang dagu. Ada kata fokusnya enggak? Lanjut ya. Fokus. Pegang kepala. Oke. Lagi. Fokus. Pegang HP. Udah mulai fokus nih. Nah, ini kita mulai kegiatan dalam kesadaran penuh kita.
sistem dukungan, kelompok kesadaran. Jadi teman-teman sendiri kan pasti punya kelompok-kelompok masing-masing kan, nanti punya aku bertemannya sama ini, bertemannya sama itu, gitu kan, ternyata sama yang ini, gitu. Nah, jadi dengan sistem dukungan dari teman-teman itu sendiri, gitu kan, dengan circle-circle yang teman-teman alami, jadi, nah dari teman-teman itu sendiri dapat dengan kayak kan pada sering ngobrol gitu kan. Dan ngobrol juga, aku bisa cerita masalah teman, kan? Terus teman-teman bisa minta dukungannya, kan? Misalkan teman-teman berlomba, bisa dari dukungan teman-teman itu sendiri. Terus ada terapi, yang dimana terapi ini kayak tadi, kayak perkasan dalam tadi, kayak 478 itu saya. Beberapa serangkaian materi, ya kan? Di sini ada kegiatan kelompok, sebenarnya bukan kelompok sih, sebenarnya lebih ke individu ya, masing-masing sendiri. Jadi teman-teman diminta untuk membuat tulisan tips atau tips and trick di mana tetap fokus versi masing-masing dari teman-teman sendiri gitu ya. Oke. Boleh searching dari Google ya, dari diri sendiri. Nah nanti saya membagikan post-it, sobat post-it. Terus nanti post-itnya setelah teman-teman tulis, teman-teman tempelin di style komentar saya bawah ya. Sama ya. Ada di bawah. Ada di bawah. Belum. Saya jelaskan lagi ya sebelum menulis. Jadi intinya saya meminta teman-teman untuk menuliskan tips and trick ya, tetap fokus gitu. Mau itu dalam belajar, mau itu dalam kegiatan sehari-hari, bebas terserah teman-teman. Nah nanti setelah kalian tulis, nanti ditulis nama dan tips and tricknya ya. Terus habis kalian tulis, nanti kalian tempel di styrofoam, oke? Jangan lupa ya namanya ditulis juga ya, nama panggilan aja. Thank you.
Tips and trick kayak misalkan cara David tuh biar tetap Di fokus. ini apa? Terus ini di kertas biru aja. Bebas David mau biar fokus tuh kayak gimana cara dari David sendiri. Ada tips kita nggak? Jangan sedih ya, bersih dari teman sendiri, oke? Jadi dapat yang masing-masing. Terus ya. Tipsnya biasa dari kamu juga dari udah beda dari kamu kan? Ada yang sudah? Tunggu dulu ya. Tunggu dulu. Mana yang belum jawab udah? Belum. Yang dulu ya. Yang sudah nanti kita tunggu teman-teman yang dulu ya. Gimana? Udah? Ada yang masih belum? Tunggu ya. Nah, nanti dari nanti kalau sudah, habis itu ditempel ya. Nah, nanti saya minta perwakilan 1 atau 1-3 orang deh buat membacakan tips dan trik dari versi teman-teman masing-masing, oke? Paham ya? Sudah? Langsung lagi. Sudah? Coba ya, yang dulu. Udah ya? Oke, terima kasih ya teman-teman sudah memberikan tips dan trik yang versi kalian sendiri di sini. Oke, nah saya minta 1 atau 2 orang deh boleh untuk membacakan tips dan trik yang ada di sini. Siapa yang ingin? Oke, maju ayo.
Siapa namanya? Nah, Bemo mau baca punya siapa nih? Yang mana? Pilih aja satu. Yang pilih di sini. Yang pertama. Jadi dompet, boleh banyak. Bisa kakak ya. Entry satu latihan konsentrasi, dua belajar di tempat sepi, tiga tidur yang cukup agar bisa fokus, empat jangan memikirkan cewek yang ada di rumah. Tepuk tangan buat Retma kalau sudah tidur jam teratur. Coba dari ceweknya boleh? Siapa? Ceweknya siapa? Ayo dapat satu aja satu. Satu aja. Jadi suara siapa namanya? Erika. Oke, boleh apa sih dari Erika? Katanya aku biasanya milih tempat yang berisik supaya tetap fokus, terus juga apa? Itu mau ditembak itu mau mau. Tempat yang kondusif, biasanya juga aku cari cara belajarnya gak ngebosenin, jauhin HP. Makasih ya. Bukan tadi bener ya yang dibacakan oleh Amir dan Irma. Benar. Jadi salah satunya dengan apa namanya memilih tempat belajar yang sepi, gitu kan? Ada nggak sih teman-teman yang pakai misalnya kalau mau fokus belajar ngerjain PR sambil dengerin musik? Ada ya. Terus ada misalkan belajarnya tuh enakan berkelompok kalau sendiri ada macam-macam ya. Terima kasih ya sebelumnya. Nah, tips yang begini bisa menjadi catatan buat teman-teman sendiri ya. Jadi kalau misalnya nanti mau belajar, catat gitu kan. Saya fokusnya kayak gini, jangan cuma dicatat tapi dilakuin, oke? Nah, tadi kita sudah melakukan proyek ininya ya, tugasnya. Sebelumnya di sini saya minta lagi satu orang buat simpulin. Tadi kan kita sudah sudah tentang apa tadi? Mindfulness, cara tetap fokus dan tenang di tengah kesibukan. Nah, terus tadi kita ngebahas apa? Pengertian mindfulness. Terus apa lagi? Manfaatnya. Terus apa lagi? Praktek dan tekniknya. Terus ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Apa? Oke, boleh tips dan tekniknya. Nah, boleh deh satu orang buat simpulin dari materi yang sudah disampaikan. Siapa di sini ketua kelas? Boleh tapi disimpulin tadi udah dapat materi apa aja sih di layanan ini? Ya, dijelaskan soalnya. Apa? Tahu caranya untuk fokus. Ada lagi? Ada lagi? Udah itu aja. Makasih ya. Tepuk tangan dulu dong.
jadi kesimpulannya yaitu kalau misalnya kita punya kesadaran penuh, kita dapat terbantu dan tetap melaksanakan apa yang kita kerjakan gitu, dan juga dapat mengurangi stres gitu kan, dan meningkatkan kesejahteraan mental kita, fisik kita gitu kan. Terus juga mulailah dengan praktik kecil kayak tadi pernapasan dalam, pernapasan 4-8 itu boleh ya dilakukan, dan lakukan ke dalam kehidupan sehari-hari sehingga mendapatkan manfaat yang maksimal. Ya. Nah, selanjutnya ini ada satu video motivasi buat teman-teman simak ya. Sebenarnya kita istilah sebenarnya nggak apa-apa, karena kalau urusan kita benar ya ada kita makan ada masuk, kan kita udah suka dulu, ya ada kan kita mengekspresi bukan teman-teman jadi teman-teman kita udah merasa dulu ekspresi, it's okay kalau kita istirahat ibaratnya mobil kalau kosong bawah kita pakai terus-terusan kalau istirahat ya terjadi malah capek, malah cepat rusak kalau mobil dari Semarang ke Jakarta. Ya, nah, jadi kesimpulan dari motivasi ini, kalau misalnya nanti kita terus-terusan belajar nih, kayak teman boleh ambis, tapi ambisnya tuh harus diminimalisir, misalkan jam segini belajar, terus 5 menit jeda istirahat, makan dulu, kan? Atau nyanyi dulu, nah itu baru lanjut lagi belajar, sehingga tugas yang lagi kita kerjain itu cepat terkumpul, cepat terselesaikan, dan tidak ada tugas yang menumpuk, sehingga fokus kita jadi satu tujuan, satu waktu, dan nah selanjutnya di sini ada evaluasi. Jadi nanti teman-teman scan barcode-nya. Terus ada pertanyaan di situ di evaluasinya, bagaimana terkait bagaimana aktivitas layanan ini berjalan. Oke, boleh? Bisa? Langsung aja dimulai. Bisa dibantu? Ada perlu bantuan nggak? Bisa? Di sini sejujur-jujurnya kalian ya, jangan ada yang mau. Kalau lagi kurang ini apa? Kurang bisa? Sering yang mana? Ya. Udah? Dalam nggak? Tadi udah? Bisa? Udah? Ada yang belum masih tunggu ya? 5 menit lagi ya? Sabar.
Bisa sembarang. Lanjut ya. Makasih ya teman-teman sudah mengisi evaluasi. Sama-sama. Nah, karena kita sudah di pukul 5 tadi, gak berasa ya. Nah, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman karena sudah berpartisipasi